Oke, selamat datang. Bertemu lagi kita di channel kita. Jadi pada season pertama sudah kita bahas dasar ya atau basic daripada kontaktor. Nah, untuk season kedua nih kita akan coba bahas tentang ada tambahan beberapa peralatan atau beberapa komponen dalam kontrol. Yang pertama itu adalah Tor, yang kedua adalah auxiliary contact, yang ketiga adalah timer, dan yang keempat adalah MCB. Nah, sebelum kita membahas ini keempat komponen ini, kita juga buat pemahaman dahulu sistem kerja daripada saklar magnetik ya. Jadi sistem kerjanya seperti apa? Oke, pada gambar bisa teman-teman bisa lihat. Di sini ada kumparan atau yang biasa kita sebut sebagai coil ya. Kalau di season pertama kita sudah saya sebutkan ya posisi coil di sebelah mana dan bagaimana sih caranya ketika coil itu posisinya dia on, maka dia bisa berubah menjadi kontak NO ataupun menjadi kontak NC. Nah, di sini ada yang saya sebutkan tadi adalah coil ya, atau sebuah kumparan atau sebuah lilitan. Jadi ketika coil ini memiliki dua buah terminal ya. Yang pertama adalah terminal plus dan terminal min. Dimana pada posisi coil ini itu kalau di kontaktor itu ada tulisan A1 dan A2. Ya, bisa teman-teman lihat pada season pertama. Terus yang kedua, di sini ada common terminal ya. Common terminal dan posisinya ya, common terminal itu yaitu inputan. Jadi input untuk di sistem kontrolnya. Jadi input pada sistem kontrol. Jadi ada terminal, kemarin kan pada season pertama saya jelaskan ada yang namanya pada bagian kontaktor ada bagian tenaga dan bagian kontrol. Nah, ini kita berbicara masalah bagian kontrol ya. Jadi di common terminal itu adalah inputan masuk in ya, dan yang di normally open terminal dan normally close terminal itu adalah out. Jadi ketika tegangan di sini istilah kita beri inputan dan posisi pada coil ya, terminal coil ini tidak memiliki tegangan, tegangan tersebut yang kita hubungkan itu akan masuk ke sini. Nah, dia terhubung ya, dikarenakan pada penjelasan sebelumnya untuk kontak normally close itu dia dalam posisi terhubung, sedangkan untuk normally open yang posisi sebelahnya dia posisi terputus. Nah, ketika posisi pada coil itu mendapatkan suplai tegangan dan mendapatkan netral, maka pada common terminal ini dia akan mengalirkan ya. Nah, pada bagian ini dia akan menjadi magnet ya. Dari magnet ini akan menarik tuas ini. Tuas ini akan ditariknya. Ya, jadi pada bagian tuas ini akan ditariknya. Nah, sehingga tuas ini akan terhubung ke bagian bawah yaitu NO kontak. Nah, pada NO kontak ini dia menjadi terhubung dan NC kontak ini dia akan terputus. Jadi posisi sumber tegangannya ketika coil ini sudah diberi tegangan dan netral, maka dia akan pindah menjadi ke bawah. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan tinggalkan di komen ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas ke pokok materi ya. Pokok materinya itu adalah Tor. Apa sih Tor? Tor itu adalah thermal overload relay atau biasa juga disebut sebagai OL atau overload. Nah, pada thermal overload relay ini bisa kita lihat pada gambar ya. Nah, dia juga memiliki dua bagian ya. Kalau saya kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pada bagian tenaga. Pada bagian tenaga dan pada bagian kontrol ya. Untuk pada bagian tenaga ini adalah untuk input dan yang di bawah ini adalah untuk
output. Nah, untuk tipe ini kontaktornya untuk istilahnya tipe dari tornya dan juga tipe kontaktor yang sebelum pada season 1 kita bahas itu adalah tipe kontaktor yang memiliki tor yang langsung menempel pada body ya. Jadi setelah dia menempel pada body, ada juga beberapa kontaktor itu dia terpisah daripada kontaktornya. Jadi kontaktornya posisinya misal di sebelah atas, sedangkan untuk overloadnya pada sebagian bawah. Jadi dia terpisah, tidak dihubungkan. Nah, sedangkan untuk tipe ini dia terhubung. Oke. Terus yang kedua itu adalah sistem di sini ada terminal untuk kontrol ya, ada terminal untuk kontrol yang sama seperti kontaktor. Untuk kontrol juga dia ada terdapat NO dan NC. Ya, untuk yang saya coret pertama ini itu adalah NC, untuk yang saya coret kedua ini adalah NO. Dimana kalau dia komponen tersebut masih baru, ya untuk NO NC-nya itu bisa kita lihat, tidak perlu mengukur, bisa kita lihat di situ ada tulisan NC dan NC, NO, NO. Sedangkan kalau untuk ketemu kontaktor lama, ketemu tor yang lama itu perlu kita ukur. Nah, pada kontak NO ya, kontrol NO ini untuk menentukan mana masukan dan mana keluaran itu bisa kalian lihat di situ ada nomor 97 dan 98. Nah, untuk 97 itu adalah input, sedangkan 98 itu adalah output. Sedangkan untuk NC pada poin 95 itu adalah input dan 96 itu adalah output. Nah, ada beberapa pada tubuh pada body thermal operator relay ini ada termasuk di situ tertulis yaitu tombol reset. Apa sih fungsi tombol reset? Nah, jadi fungsi dari tor ini adalah untuk memutuskan ya. Jadi saat dia mendeteksi adanya panas ya, mendeteksi adanya panas sesuai dengan namanya thermal overload relay. Jadi thermal itu adalah panas ya. Jadi apapun namanya thermal itu biasanya menggunakan panas. Jadi ketika dia mendeteksi panas atau arus berlebih ya, sehingga dia membuat di dalamnya itu ada komponen untuk mendeteksi panas. Jadi ketika dia mendeteksi panas, dia akan memutuskan dan dia akan mengunci ya. Jadi ketika tor itu sudah mengunci, maka untuk fungsi rangkaian itu tidak akan bisa berfungsi sama sekali. Dan jalur listrik yang dari sumber ya, dari MCB utama yaitu MCB tenaga untuk ke motor itu tidak bisa terhubung kecuali dia di reset dahulu. Ketika dia di reset, maka dia akan kembali seperti semula. Terus selanjutnya di sini adalah indikator ya, indikator untuk mengetahui thermal overload relay tersebut dalam kondisi memutuskan atau posisi dia terhubung atau posisi dia terdeteksi adanya beban lebih atau dia posisi normal. Nah, pada bagian ini juga digunakan sebagai tester ya. Jadi digunakan sebagai tester pada thermal overload ini dia bisa jadi tidak perlu teman-teman menggunakan tidak perlu menunggu saat mau ngetes dari rangkaian teman-teman menunggu untuk kira-kira tor ini berfungsi atau tidak, harus melakukan beban lebih, tidak perlu. Akan tetapi ketika teman-teman menjalankan rangkaian tersebut, cukup teman-teman geser saja ke kanan ataupun ke kiri untuk melihat fungsi dari thermal overload relay ini berfungsi atau tidak menggunakan test pen min ataupun obeng min. Oke, terus selanjutnya di sini adalah adjustment ya. Nah, adjustment ini berfungsi untuk mengadjust berapa persen sih toleransi dari tor tersebut. Nah, oke. Dari toleransi ini ada hitungannya ya untuk tor tersebut. Oke, sebelum balik ke hitungan, di sini kita ada istilahnya saya tampilkan bagaimana sih cara menghubungkan. Jadi cara menghubungkan daripada tor ya, pada tor ini yaitu cukup kalian hubungkan pada terminal output tenaga pada kontaktor ya, kalian hubungkan ke input tenaga pada tor dan kalian kencangkan bautnya.
Jadi pada output tenaga kontaktor itu tidak bisa lagi masuk kabel karena sudah istilahnya sudah diisi sama masukan dari tor tersebut ya. Oke, kita next. Nah, ini ada cara perhitungannya. Jadi dari cara perhitungan di sini untuk yang pertama itu adalah untuk menghitung toleransi ya. Berapa sih toleransi jika dia misalnya di sini kan ada kapasitas ya untuk motor satu pas yaitu sebesar 0,75 kW dan yang kedua adalah 5,21 ampere. Nah, untuk toleransinya itu kita bisa ketahui untuk motor satu pas cukup hanya menggunakan ampernya saja. Jadi batas maksimum untuk current motor itu adalah sebesar 10% dari ampere nominal motor. Jadi cara perhitungannya di mana arus dikali 10% sehingga didapatlah seperti pada ini pada perhitungannya itu sebesar 5,731 ampere. Sedangkan untuk motor 3 pas ya, itu ada sedikit perbedaan di mana motor 3 pas itu kita harus mencari dulu nilai ampernya. Nah, sebagai contoh di sini adalah untuk motor 3 pas dia memiliki besaran dari motor tersebut sebesar 15 horsepower, 15 HP ya. Di mana 1 horsepower itu 1 HP itu sebesar 736 watt. Di mana di sana ada 15 HP jadi 15 dikali 736 didapatlah 11.040 watt. Nah, yang kedua itu adalah akar 3 dari 3 ya. Akar 3 dari 3 pas yaitu sebesar 1,73 di mana cos P untuk standarnya itu sebesar 0,85. Maka kita cari ampernya ya di mana I sama dengan daya dibagi 1 kali 1,73 dikali V dikali cos P ya. Jadi didapatlah di situ 19,75 ampere untuk motor sebesar 15 horsepower. Nah, pada settingan tersebut untuk tornya sama seperti yang perhitungan di satu pas tadi ya, tinggal kalian kalikan saja dimana untuk mencari tornya yaitu ampernya ya sebesar 19,75 dikali 10% didapatlah di situ 21,72 ampere. Nah, oke, dari sini untuk tor ya. Yang kedua itu adalah auxiliary contact. Apa sih auxiliary contact? Nah, dari auxiliary contact itu di dalam perangkaian sistem kontrol ya, rangkaian kontrol itu biasanya membutuhkan banyak tambahan dalam mengontrol satu motor itu biasanya ada sebagian praktisi di lapangan itu membutuhkan untuk terminal kontrolnya lebih banyak. Nah, jadi auxiliary contact ini adalah terminal untuk kontrol tambahan ya. Jadi untuk bentuknya juga bervariasi. Jadi tergantung daripada series kontaktornya, merek kontaktornya, bentuknya operasi, tapi namanya sama saja yaitu auxiliary contact ya. Nah, di auxiliary contact ini kita bisa request ya, tergantung dari tipenya mau untuk NONC-nya berapa jumlahnya itu kita bisa request. Ya bisa 4 NC semua, NONC semua, istilahnya 3 NC 1 NO atau hanya 2 NO saja atau 2 NC saja, itu bisa tergantung dari request teman-teman. Nah, kalau untuk tipe yang ini dia pemasangannya di atas ya. Jadi di atas dipasang ya, kita lihat di situ untuk tombol tester dari kontak tersebut itu. Jadi tinggal kalian pasang saja. Ada sebagian juga yang di kontaktor itu tuh bisa kalian pasang di samping ya, samping kanan ataupun samping kiri itu ada. Jadi tergantung dari jenisnya, jadi jenis kontaktor tersebut. Oke, selanjutnya adalah timer. Nah, timer ini ya istilahnya dari artinya aja timer itu adalah waktu ya. Jadi dari timer ini adalah biasanya digunakan oleh praktisi itu ya untuk memberi jarak ya. Sebagai contoh misalnya kalian di situ memiliki kontaktor nih, kontaktor 1 dan kontaktor 2 ya kan.
Oke, kontaktor 2. Nah, saat kontaktor 1 posisi dia mode on, ya, dimana posisi untuk mengontrol satu motor ya. Nah, mode on dia berputarnya ke sebelah kanan, ya, sebelah kanan dia berputar. Lah sudah dia berputar sebelah kanan. Nah, dalam hitungan waktu 30 detik atau 3 menit atau 30 menit atau 3 jam, dia akan berbalik putaran ke arah sebelah sana, di mana dia akan langsung meng-on-kan K2 secara otomatis. Kira-kira seperti itu untuk fungsi daripada timer tersebut. Nah, di sini ini adalah tipe ya, tipe untuk timer ya untuk merek Omron ya. Di sini ada ketika powernya ini adalah power ya, ketika dia coil mendapatkan supply maka dia akan keluar lampu. Yang kedua ini adalah out ya, ketika dia sudah selesai menghitung ya, selesai menghitung sesuai dengan setelan, dia akan menghidupkan lampu juga sebagai indikator. Nah, di sini adalah penunjuk ya, yang saya lingkarin keseluruhan. Ini adalah penunjuk, bisa kalian putar untuk menentukan atau menyetel jarum ya, jarum berapa waktunya itu bisa kalian setel, bisa kalian putar di sana. Terus yang di dalam ini adalah indikator ya, indikator berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari. Nah, di situ tergantung dari spesifikasi dari kontaktor ininya, timernya tersebut. Jadi di situ bisa kalian ganti-ganti ya, dimana untuk pemutaran ganti-gantinya ada di bagian sebelah sini untuk mengadjustnya kanan dan kirinya ya. Tinggal kalian putar kanan, tinggal kalian putar kiri, itu bisa kalian atur untuk second, menit, jam, hours kayak kalau jam ya, atau day, itu bisa tergantung dari spesifikasi dari timernya tersebut. Oke. Nah, untuk di timer ini dia memiliki soket ya, biasanya dia memiliki soket, di mana soketnya untuk timer untuk jenis Omron yang seperti sebelumnya itu ada seperti pada di gambar ya. Nah, pada gambar tersebut ini adalah urutan kaki timernya, dan ini adalah untuk soket timernya. Jadi nanti ketika kalian memasang timer tersebut menyesuaikan dengan gambar. Untuk kontaktor dan timer dia memiliki fungsi komponen yang hampir sama, tetapi ya hanya ada perbedaan sedikit. Dia memiliki terminal untuk NO dan NC serta memiliki source atau coilnya. Akan tetapi perbedaannya dengan kontaktor, kalau kontaktor itu dia langsung on ya, ketika kalian beri sumber tegangan dia langsung on, sedangkan kalau timer ini coilnya ketika diberi tegangan dia akan menghitung mundur sesuai dengan setelan. Nah, jadi di sini ada power source-nya, misal di sini masuk plus ya, pada kaki ketujuh, minnya masuk ke kaki kedua. Nah, di situ untuk source ya. Nah, sedangkan untuk inputan ya, inputan itu misal seandainya di sini saya bagi dua nih. Oke, saya bagi dua. Untuk inputan, seandainya input yang di sini adalah kalian gunakan masukannya itu ada terminal 1, maka untuk outputnya adalah terminal 3 dan 4. Sedangkan untuk ketika inputannya itu adalah kaki 8 ya, pada kaki 8 maka outputnya adalah 5 dan 6. Nah, pada pemasangan kabelnya cukup kalian pasang pada terminal ini ya, pada terminalnya, dimana di terminal ini ada nomornya ya, ada normalnya, ada nomor ya di situ, dan gampang untuk mengingatkannya kalau memang tidak ada nomor ya. Ya, jadi di situ kan kalian menggunakan yaitu 1 dan 8 ya, 1 dan 8. Nah, posisinya pada 1 dan 8 ini adalah 1, ini adalah 8, dan di sebelahnya ya, di sebelahnya jadi dia posisinya 1, 2, 7, 8 ya. Jadi saya ulangi lagi, 1, 2, 7, 8. Jadi untuk pemasangannya disesuaikan dengan gambar yang tertera. Kalau seandainya ya, jadi pada terminal 1 dan 8 itu kalian kasihkan source plus dan min, maka pada timer tersebut tidak akan berfungsi sesuai dengan yang kalian harapkan.
Padahal pada terminal itu adalah untuk inputan kontak. Oke, untuk terminalnya di situ sesuai dengan gambar adalah 2 dan 7 ya. Jadi di sini 2 yaitu untuk min dan 7 itu adalah untuk plusnya ya. Ini jadi ini min, ini plus. Jadi bisa kalian gunakan di situ. Jadi di situ bisa kalian gunakan. Sedangkan untuk inputannya yaitu pada posisi tengah yaitu 1 dan 8 ya. Jadi untuk inputannya, dan di sini pun saya bagi 2 kepada bagian terminal ini. Kalau untuk inputannya di bagian 1 berarti keluarnya adalah bagian 3 dan 4 sebelah sini. Sedangkan kalau dia inputannya itu adalah 8 berarti keluarannya adalah 5 dan 6. Nah, pada terminal ini, pada timer ini dia hampir sama seperti saklar tukar. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Oke, saklar tukar kira-kira seperti ini. Ya, jadi posisi untuk saklar tukar. Kalau seandainya ini kita buat sebagai contoh, ini adalah terminal 1 dan yang ini adalah terminal 3 dan yang ini adalah terminal untuk keempat. Ya, pada terminal 1 itu kalau kalian menggunakan di situ seandainya di situ inputannya adalah terminal 1 dan nanti outputnya kalian menggunakan terminal 4, berarti timer tersebut kalian gunakan untuk penggunaan NC. Sedangkan kalau seandainya pada terminal 1 inputannya sedangkan outputnya kalian gunakan untuk terminal 3, berarti timer tersebut menggunakan untuk NO. Jadi dalam satu timer itu menggunakan 2 buah saklar ya. 2 buah saklar tukar, di mana dia itu bisa kalian setel salah satunya. Ya, bisa kalian gunakan salah satunya. Jadi entah itu terminal 1 ataupun 8, kedua-duanya juga bisa. Oke. Next. Nah, ini biasanya teman-teman tahu lah, biasanya kalau untuk MCB ini yaitu mini circuit breaker ya. Sebenarnya banyak jenis-jenisnya untuk sistem pengamanan ya. Circuit breaker ini salah satunya yang sering dipakai yaitu mini circuit breaker. Ada MCCB, ada NFB, ada banyak lagi, pokoknya banyak jenisnya, tinggal nanti kalian gunakan aja sesuai dengan spesifikasinya ya. Nah, untuk DMCB ini kebanyakan teman-teman ya istilahnya masangnya sih ya bener sih, cuman tidak sesuai dengan simbol saja ya. Jadi kadang kebalik-kebalik untuk pemasangan yang mana sih input, yang mana sih output pada MCB. Nah, kalau untuk biasanya untuk yang 1 pol, 2 pol, 3 pol ya, itu biasanya di MCB itu pada bagian yang saya lingkari ini itu sudah ada di situ, sudah ada yang mana bagian input dan yang mana bagian outputnya, dimana dengan sesuai dengan simbol ya pada simbol MCB tersebut. Oke, saya gambar ulang. Nah, yang pada bagian ini disebut sebagai input, pada bagian yang ini disebut sebagai output. Jadi jangan kebalik ya untuk teman-teman. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, silakan komentar. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Terima kasih.